kita akan mulai pelajaran. Sebelumnya Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baiklah. Kalau itu sarapan supaya kalian kalau belajar di sekolah tidak bisa konsentrasi, karena kalau perut kalian lapar, kalian tidak akan bisa konsentrasi belajar. Siapa yang bisa belajar kalau dalam keadaan lapar? Tidak ada toh? Nah, makanya kita kalau pagi harus sarapan terlebih dahulu. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Coba Erval. Ya. Yang lain ikut ya, kasih besar suaranya ya. Ya, coba Erval. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini bermanfaat. Nah, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen kalian. Angkat tangannya ya. Andi Patan Arianto. Hadir Bu. Erval Alfiansa. Hadir Bu. Aldisa Anggriani. Hadir Bu. Wiwik Inggriani. Hadir Bu. Ragil Alfandi Pratama. Hadir Bu. Bisa dengar suara Ibu? Bisa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, supaya kalian bisa lebih semangat lagi anak-anakku, supaya suaranya tidak kecil lagi, kita menyanyi terlebih dahulu. Hafal lagu Indonesia Raya? Hafal. Nah, sekarang Ibu minta untuk berdiri dulu. Satu detik. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
kembali. Kau menyanyi, kasih keluar suaramu. Nah, sekarang hari ini tujuan kita belajar yaitu pertama, agar siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan pawai budaya. Yang kedua, agar siswa mengetahui sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, agar siswa memahami keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Manfaat tujuan pembelajaran pertama yaitu agar kalian mudah memahami makna suatu teks bacaan. Manfaat yang kedua yaitu agar kalian mudah memahami sifat-sifat bunyi. Yang ketiga, supaya kalian juga bisa mengatasi permasalahan sosial. Nah, sekarang yang perlu kalian persiapkan itu buku paket. Ada di situ, simpan di tengah buku paketnya, nak. Terus alat tulis dan buku catatan dan pulpen. Nah, ada yang masih ingat pembelajaran waktu kelas 3 tentang paragraf. Nah, apalagi itu paragraf, anak-anak? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana supaya kalian bisa mengetahui kalau ini paragraf pertama, paragraf kedua, bagaimana penulisan paragraf? Ditulis agak ke dalam. Nah, sekarang amati gambar berikut. Lihat di gambar pertama. Itu ada gambar apa? Yang ini. Gambar apa ini? Orang menari. Memakai pakaian apa? Pakaian adat apa? Kalau begini nih, pakaian adat apa? Bali. Nah, itu di belakang ada juga. Nah, di sini ada gambar apa di sini? Beraneka macam agama yang ada di Indonesia. Agama yang ada di Indonesia ada berapa? 6. Yang pertama, Ragil, agama apa di Indonesia? Yang diakui di Indonesia agama apa? Islam. Kalau Epal, agama apa lagi? Kristen. Patan? Agama Hindu, pintar. Bisa? Buddha. Dan terakhir adalah agama Konghucu. Nah, baiklah. Jadi ini adalah contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, ini adalah contoh budayanya dan ini adalah contoh keberagaman agama. Jadi di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama agama Islam, kedua agama Kristen, ketiga agama Hindu, keempat agama Buddha, kelima agama Katolik, keenam adalah Konghucu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, Ibu akan jelaskan di sini yang mana itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, kalau gagasan pokok itu hanya terdapat satu di setiap paragraf. Berarti di dalam paragraf itu cuma ada satu gagasan pokok.
selebihnya itu adalah gagasan pendukung. Nah, contohnya. Nah, sekarang Ibu mau suruh perhatikan ya, supaya kalian bisa membaca secara bergiliran. Mulai dari, bisa lihat gambar tulisannya di atas? Bisa? Nah, mulai dari atau lihat di bukunya halaman berapa? Halaman 1. Mulai dari, bisa baca mulai dari sini. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Badakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, lanjutkan ini. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, lanjut. Patan, kasih bukunya ke Patan. Di barisan pawai gendang ke depan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih bas. Mereka dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Lanjut, Herpal. Rombongan merupakan mengenakan baju celek. Rombongan perempuan. Atau ini baca Herpal. Nyanyi, mau bisa lihat Herpal? Ya ini baca, nah yang dikasih lihat kok. Ini. Apa wacana itu Herpal? Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Ya lanjut terakhir. Mereka diiringi oleh para diva alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun Bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. ya sudah. Ibu bacakan ulang ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai berikut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, Ibu akan menyuruh kalian untuk mencari gagasan pokok yang ada di paragraf pertama dan gagasan pokok yang ada di paragraf kedua. Dan juga gagasan pendukung di
di paragraf pertama dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Jadi gagasan pokok itu hanya terdapat pada satu paragraf dan selainnya itu adalah gagasan pendukung. Berarti kalau satu gagasan, misalnya gagasan pokoknya ada pada awal kalimat, pada awal paragraf, berarti kalimat berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya sampai kalimat yang ada pada paragraf tersebut habis. Sudah paham? Kalau gagasan pokok cuma satu, gagasan pendukung bisa lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, tergantung dari banyak kalimat pada paragraf. Nah, sekarang Ibu bagi 2 kelompok, atau kelompok perempuan, kelompok laki-laki. Jadi yang perempuan 2 orang, laki-laki 3 orang, sebelah kanan perempuan, sebelah kiri laki-laki. Kesini. Mundur sedikit dulu. Sekarang Ibu akan bagikan kertas. Sekarang tugas kalian cari satu gagasan pokok pada paragraf pertama dan kedua, terus cari dua gagasan pendukung pada paragraf pertama dan kedua. Kerjakan secara berkelompok. Jadi bisa diskusi. Tulis dulu apa gagasan pokoknya paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah apa gagasan pokok dari paragraf ini? Bojen. Gagasan pokok adalah ide utama di dalam paragraf. Apa kira-kira lah cerita dalam paragraf? Apalah bahas di dalam paragraf ini? Injur yare paragraf gagasan pokok. Yang kelompok perempuan lihat di atas saja, nak. Satu di buku paket, nak. Gagasan pendukungnya satu saja ditulis dulu tiap paragraf. Jadi gagasan pokok itu bisa terdapat pada awal kalimat, bisa juga pada akhir paragraf. Gagasan pokok adalah
Paragraf kedua juga ya, cari gagasan pokoknya. Udah jadi baca ratenya kan? Sudah? Ya. Hubungi temanmu nak. Sebentar, satu orang saja yang baca tulisannya nak. Ya.
budaya Maluku. Budaya Maluku Ya. Nah, sudah semua? sudah. Nah, belum selesai kata? Ya, kita kerja kelompok toh bisa dilihat ke anunya temannya. Ya, kelompok perempuan dulu ya, yang belajar sambil menunggu kelompok laki-laki selesai. Nah, siapa mau baca? Nah, ini. Berarti ada satu
semuanya adalah kalimat gagasan pendukung. Contohnya pertama, bahwa ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Terus pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah di barisan pawai terdepan terlihat misalnya dari rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi putih dengan hiasan keemasan. Nah, ini adalah gagasan pendukung sampai ke bawah. Itu adalah gagasan pendukung. Nah, sekarang karena kita sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf, nah setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ini kalian bisa kerjakan. Sekarang Yang terakhir adalah budaya. Kalau bahasa ada tidak? ada. Nah, keragaman bahasa. Misalnya kita ini berada di provinsi apa? Sulawesi Selatan. Apa ibu kotanya Sulawesi Selatan? Makassar. Makassar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa daerah apa? Bahasa daerah Makassar. Nah, di Makassar itu terdapat suku apa di Makassar yang ada? Suku Bugis. Suku apa lagi? Kalau makanan yang ada di di Sulawesi Selatan, makanan apa yang terkenal? Coto. Ya, kalau di Jawa makanannya itu gudeg. Kalau di Makassar adalah coto. Pernah makan coto? Pernah. Enak atau tidak? Enak. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu contohnya ada keragaman bahasa. Jadi tidak ada. Jadi misalnya di Sulawesi Selatan saja ada bahasa, misalnya bahasa Selayar. Beda kan dengan bahasa Bulukumba toh? Beda lagi dengan bahasa Jeneponto. Nah, ada berapa misalnya lagi bahasa Bonet, tidak sama toh? Jadi kita ini terdiri dari berbagai macam bahasa. Nah, sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Harus saling menghargai perbedaan. Karena itu merupakan perwujudan semangat persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menghargai perbedaan? Siapa yang tahu? Bagaimana caranya menghargai perbedaan yang ada? Misalnya Ragil beragama Kristen, Erpal beragama Islam. Jadi kalau umpamanya Ragil mau izin untuk sembahyang, Erpal izinkan atau tidak? Bagaimana? Umpamanya Ragil, ini kan kita sementara belajar. Nah, Ragil ini pas waktu salat zuhur. Nah, Ragil mau izin untuk sembahyang, kita izinkan atau tidak? Sebagai, nah ibu kan sudah bilang tadi, kita harus menghargai perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya maupun
adat istiadat. Jadi kalau umpamanya ada yang mau minta izin sembahyang, kita izinkan. Nah, jadi jangan sampai karena Ragil beragama Kristen, kalian semua yang beragama Islam tidak mau bersahabat dengan Ragil. Jadi kita itu tetap harus bersahabat walaupun berbeda agama. Karena kita harus, kalau mamanya kita tidak berteman, berarti kita ini tidak memiliki rasa persatuan, toh? Jadi kita harus tetap menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang, itu tadi adalah contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang tadi kan di video tadi ada contoh keberagaman tentang alat musik. Nah, misalnya ini tadi. Halo, saya Nadia Marina. Alat musik apa yang pernah kalian dengar? Gendang. Kalau gendang diapakan? Dipukul. Apa lagi? Gitar. Kalau gitar diapa? Dipetik. Terus apa lagi? Seruling. Kalau seruling diapakan? Ditiup. Jadi segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kita bertepuk tangan saja akan menghasilkan bunyi. Coba tepuk tangan. Menghasilkan bunyi toh? Ya. Nah, ini adalah contoh. Nah, sekarang amati gambar berikut. Ini adalah gambar apa? Kecapi. Kalau kecapi, bagaimana caranya supaya menghasilkan bunyi? Diapakan? Dipetik. Kalau ini gambar apa? Suling. Diapakan kalau untuk menghasilkan bunyi? Ini adalah pipa. Diapakan supaya menghasilkan bunyi? Dipukul. Pintar. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi. Nanti LKPD-nya akan ibu bagikan setelah kalian mengerjakan evaluasi. Nah, sekarang baca ini. Ibu bacakan dulu ya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman budaya. Negara Indonesia memiliki suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Nah, ini adalah baca dulu ini sebentar, nomor 1 sampai nomor 4. Ini 1 sampai 4 jawabannya kalian cari di sini. Tulis dulu soalnya, nah. Tulis dulu soalnya ini. Langsung misalnya soal pertama, gagasan pokok dari paragraf pertama. Nah, ini adalah paragraf pertama toh, berarti cari gagasan pokoknya saja. Tulis dulu soalnya, nah. Baru nanti tinggal tulis jawabannya, misalnya jawabannya A, nomor 1 A, nomor 2 A, misalnya, nah. Tulis soalnya dulu di kertasmu tadi, tulis namamu di atas, nah. Soalnya dulu tulis supaya nanti sebentar kasih lihat tuh anunya, bacaannya di atas.
supaya tidak nuan kita alas di bawah. Langsung soal tulis nah. Nomor 1 modul sampai nomor 4 tulis soalnya. Supaya bisa langsung menjawab nanti. Nomor 1 sampai nomor 4 dulu tulis soalnya nah. Belum sih? Yang anu tulis sampai nomor 5 gak kelihatan di soalnya nomor 5. Kita nomor 5 jawab 5 mu karena bisa dijawab kan biar tidak dulu itu anu di bacaan. Misalnya keberagaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena cari jawabannya di sini nomor 1 sampai nomor 4.
Atau dibacakan lah supaya tahu ya benar jawabannya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia memiliki keragaman budaya. Negara Indonesia memiliki suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Salah satunya dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Pulau tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia di mata dunia. Pertanyaan nomor 1, gagasan pokok dari paragraf pertama adalah apa? Nomor 2, contoh kesenian daerah di Indonesia menurut paragraf kedua. Paragraf kedua, keberagaman budaya Indonesia membuat negara ini menjadi negara yang banyak memiliki sekali kesenian daerah. Contohnya seperti tarian daerah, nada daerah, dan alat musik daerah. Setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam setiap keseniannya. Bahkan, setiap daerah tidak sedikit yang mempunyai beberapa kesenian daerah sekaligus. Kesenian-kesenian daerah tersebut masih terjaga hingga sekarang. Nomor 3, gagasan pokok pada paragraf ketiga adalah, di paragraf ketiga, kesenian daerah di Indonesia sangat menarik sekali. Contohnya adalah tarian berasal dari daerah tiap daerahnya. Ada dari Gunung Jumpa dari Aceh, tari Gambyong dari Jawa Tengah, tari Kecak dari Bali, tari Kipas Pakarena dari Sulawesi Selatan. Contoh berikutnya adalah berupa pertunjukan daerah seperti pertunjukan reog dari Jawa Timur, pertunjukan ketoprak dari Jawa Tengah, pertunjukan lenong dari Jakarta, pertunjukan wayang kulit dari Yogyakarta. Demikian beberapa contoh kesenian daerah yang sangat menarik yang berasal dari Indonesia. Kesenian daerah yang disukai oleh penduduk lokal maupun dari wisatawan mancanegara. Itu adalah adalah paragraf ketiga. Apa berarti cari situ gagasan pokoknya pada paragraf ketiga. Nomor 4, informasi yang tepat yang dapat diperoleh dari paragraf ketiga adalah apa? Apa yang kalian informasi apa yang bisa kalian dapat dari paragraf ketiga tadi? Nomor 5, keragaman budaya di Indonesia harus disyukuri karena apa? Sudah? Kumpul ya. Satu orang berdiri kumpul ke sini. Sekarang Ibu mau tanya bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini? Baik atau tidak? Baik. Baiklah. Sekarang kita akan menyimpulkan apa saja dari yang kita pelajari hari ini. Pertama, gagasan pokok. Apa lagi gagasan pokok? Gagasan pokok tadi adalah
tentang ide utama dalam paragraf. Gagasan pendukung adalah kalimat informasi untuk menambah gagasan dari gagasan pokok. Terus yang kedua adalah keberagaman agama di Indonesia. Keragaman apa lagi? Keragaman budaya. Nah, terus yang terakhir adalah sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu ada yang dipukul, contohnya tadi apa? Gendang. Apalagi yang ditiup? Suling. Terus yang dipetik? Gitar. Nah, itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran, nyanyikan lagu daerah. Kasih besar suaranya, Nek. Atau berdiri Pak supaya tidak ada tamu-tamu. Goyang Pak. Nah, sekarang diri kembali. Halo teman-teman, subscribe tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
Baiklah, sekarang karena kalian sudah mengumpulkan tugas kalian, sekarang kita akan menutup pelajaran dengan berdoa. Siapa lagi yang mau memimpin? Tadi perempuan toh? Tadi laki-laki nih. Nah, sekarang perempuan. Nah, ayo Disa pimpin doanya sebelum kita menutup pelajaran. Kita terlebih dahulu harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa haula wala quwwata illa billah. Amin. Untuk pembelajaran besok kita akan belajar tentang sub tema 2. Jadi sekarang Ibu ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam